Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci, kelas C5NR. Dari kelas saya akan menjelaskan salah satu materi yaitu yang berjudul kromatografi. Contohnya itu adalah kromatografi lapis tipis. Kromatografi adalah suatu teknik pemisahan campuran menjadi komponennya berdasarkan perbedaan migrasi masing-masing komponennya dalam fase diam akibat pengaruh dari fase gerak. Kromatografi lapis tipis adalah salah satu metode pemisahan kromatografi yang fleksibel dan banyak digunakan. Metode analisis kromatografi lapis tipis atau disingkat dengan KLT ini telah menjadi bagian dari teknik analisis rutin pada laboratorium analisis dan pengembangan produk karena memiliki beberapa keuntungan. Sejarah kromatografi lapis tipis. Sekitar tahun 1938, pemisahan pada lapisan tipis ditemukan oleh Ismailov dan Schreiber melalui teknik sederhana yang hanya membutuhkan sampel dan sorben yang sedikit, yaitu dengan memisahkan ekstrak tanaman menggunakan aluminium oksida yang disebar pada lapisan kaca. Sorben ditaruh pada objek gelas mikroskop sebagai suatu lapisan padatan yang berair dengan tebal sekitar 2 mm. Sampel ekstrak atau tumbuh-tumbuhan ini diteteskan ke dalam lapisan. Kemudian pelarut metanol ditambahkan tetes demi tetes dari atas. Pada lapisan sorben diperoleh serangkaian cincin melingkar berbentuk lapisan yang berbeda warna. Dari sini lahirlah teknik baru KLT yang disebut drop kromatografi. Selanjutnya, pada tahun 1950-an, Stahl memperkenalkan istilah kromatografi lapis tipis, yaitu kontribusi besar Stahl pada standarisasi bahan, prosedur, dan tata nama, serta deskripsi sistem pelarut selektif untuk klasifikasi senyawa. Laboratorium manual pertamanya dipopulerkan dengan nama KLT, dan ia memperoleh dukungan dari perusahaan-perusahaan komersial merek Saga untuk menawarkan bahan baku dan peralatan untuk KLT. Teknik KLT ini pertama kali dikomersialkan pada 1965. KLT dengan cepat menjadi sangat populer setelah kurang lebih 400-500 publikasi per tahun muncul di akhir tahun 1960-an, sehingga KLT mulai diakui sebagai prosedur yang relatif cepat dan murah untuk pemisahan berbagai campuran sampel. Sorben yang paling banyak yang digunakan adalah silika gel dengan ukuran pori rata-rata 60 derajat A. Kemudian, prinsip kerja dari metode KLT ini yaitu pelaksanaan analisis dengan KLT diawali dengan menetolkan aliquot kecil sampel pada salah satu ujung fase diam atau lempeng KLT untuk membentuk zona awal. Kemudian sampel dikeringkan. Setelah itu ujung fase diam yang terdapat pada zona awal dicelupkan ke dalam fase gerak atau pelarut tinggal ataupun campuran 2-4 pelarut murni di dalam chamber. Kemudian, jika fase diam dan fase gerak dipilih dengan benar, campuran komponen-komponen sampel bermigrasi dengan kecepatan yang berbeda selama pergerakan fase gerak melalui fase diam. Hal ini disebut dengan pengembangan kromatogram. Ketika fase gerak telah bergerak sampai jarak yang diinginkan, fase diam diambil, fase gerak yang terjebak dalam lempeng dikeringkan, dan zona sinar ultraviolet atau UV baik dengan atau tanpa penambahan reaksi penampak noda yang cocok. Penggunaan KLT yaitu ada 5. Yang pertama, untuk penentuan jumlah komponen dalam campuran, untuk penentuan identitas antara dua campuran, untuk memonitor perkembangan reaksi, untuk penentuan keefektifan pemurnian, dan untuk penentuan kondisi yang sesuai untuk pemisahan pada kromatografi kolom. Istilah kromatografi yaitu yang sering adalah fase diam, mekanisme penampak bercak, peralatan, penggunaan rekayasa dalam KLT. Kromatografi lapis tipis yaitu pengembangannya yaitu dengan elusi. Eluan yang digunakan itu pelarut untuk pengembangannya. Kromatogram itu adalah gambar hasil pemisahan dari KLT. Kemudian kromatograf adalah alat untuk kromatografi, sedangkan RF itu retardation factor atau adalah jarak migrasi analit dari titik awal atau jarak migrasi fase gerak setelah pengembangan. Selanjutnya, KLT itu berhubungan dengan kromatografi cair, fase diam,
padat, fase geraknya itu adalah cair. Umumnya fase diam berupa silika gel dan aluminium. Kemudian KLT lapis tipis terdiri dari beberapa, yaitu platnya berupa kaca, aluminium, dan plastik. Sedangkan adsorbennya itu terdiri dari silika gel, alumina, selulosa, dan lain-lain. Macam-macam adsorben di pasaran yaitu silika gel GF, silika gel H, dan alumina H, alumina HF, dan kemudian selulosa. Metode pemisahan pada kromatografi yaitu merupakan aspek penting dalam di bidang analisis karena kebanyakan sampel yang akan dianalisis berupa campuran. Untuk memperoleh senyawa murni dari suatu campuran harus dilakukan proses pemisahan. Berbagai teknik pemisahan dapat diterapkan untuk memisahkan campuran di antaranya ekstraksi, destilasi, kristalisasi, dan kromatografi. Tahapan metode analisis KLT yaitu ada beberapa persiapan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan hasil pemisahan sampel yang baik, yaitu ada 6. Yang pertama itu preparasi sampel. Di sini preparasi sampel yaitu dipilih sampel kering, sampel padat ataupun sampel cair. Kemudian yang kedua penanganan lempeng pada KLT. Yang ketiga itu penanganan eluennya, kemudian penanganan chamber tempat elusi dan aplikasi sampel. Kemudian proses pengembangan sampel dan evaluasi noda atau evaluasi bercak untuk menghitung nilai RF-nya, jarak antara suatu chamber dengan bercak. Kemudian pemisahan pada KLT. Pada pemisahan dengan KLT sebaiknya menyebutkan jenis pengembangan yang dilakukan untuk mendapatkan reprodusibilitas nilai RF. Penggunaan chamber jenuh akan memiliki nilai RF yang berbeda dibanding chamber tak jenuh. Chamber jenuh memiliki nilai RF lebih rendah bila dibandingkan dengan chamber tak jenuh dengan kondisi pengembangan yang sama. Pada chamber jenuh terdapat dua pengamatan garis depan eluen, yaitu garis depan eluen nyata dan garis depan eluen teramati. Adanya kondensasi uap eluen menyebabkan munculnya garis depan baru dengan garis depan eluen nyata, yaitu garis depan eluen teramati. Peralatan untuk penjenuhan KLT yaitu dapat dilihat sebagai berikut. Ini adalah alat peralatan untuk penjenuhan KLT. Kemudian gambar penjenuhan chamber tak jenuh dan jenuh. Untuk chamber tak jenuh yaitu pada A dan penjenuhan pada chamber jenuh itu pada B. Bisa dilihat lempeng KLT, uap eluen, dan kertas saring, dan di bawah itu terdapat eluen. Selanjutnya, penggunaan eluen dengan komposisi campuran pelarut yang terdiri dari pelarut sangat polar dan sangat tidak polar akan menyebabkan proses demixing, yaitu kurang bercampurnya eluen. Sebagai contoh, pada pengembangan dengan eluen terdiri dari kloroform, metanol, dan asam asetat. Pelarut yang polar atau asam asetat terabsorpsi oleh lempeng KLT dan membentuk garis depan eluen yang tidak teramati. Kemudian pelarut dengan polaritas di bawahnya yaitu metanol juga terabsorpsi oleh lempeng KLT yang membentuk garis depan eluen. Yang lain juga tidak teramati. Sedangkan kloroform bermigrasi melewati lempeng KLT dan membentuk garis depan eluen yang teramati yaitu garis depan eluennya. Ini adalah garis depan eluen yang teramati dan garis depan eluen yang nyata. Bisa dilihat kedua garis depan ini pada awalnya tidak teramati. Setelah elusi selesai dan lempeng divisualisasi dengan penampak noda atau lampu UV, garis depan eluen akan tampak. Efek demixing eluen pada lempeng KLT dapat mengganggu kromatogram yang dihasilkan. Analit yang berada tepat atau di dekat garis depan eluen dan A dan B akan membentuk noda yang jelek atau pecah. Demixing eluen dapat dihindari dengan cara menjenuhkan lempeng dengan uap eluen dengan chamber with probe. Kemudian pada fase diam yaitu yang kita gunakan pada KLT itu umumnya digunakan silika. Kemudian fase gerak eluen atau pelarut yang kita gunakan itu berdasarkan persyaratannya itu berdasarkan polaritasnya, biasanya campuran pelarut dan studi pustaka. Kemudian prinsip dari pelarut yaitu light dissolve light, yaitu senyawa polar lebih mudah larut dalam fase gerak polar. Kemudian silika gel yaitu sifatnya polar. Silika gel mengandung pengikat gypsum itu CaSO4 5-15%. Silika gel S mengandung pengikat stamp atau pati. Silika gel GF254 mengandung pengikat gypsum atau indikator fluoresensi.
Kemudian silika gel H atau silika gel N yaitu tanpa mengandung pengikat, biasanya untuk kromatografi vakum. Silika gel F254 tanpa pengikat tapi mengandung indikator fluoresensi. Silika gel PF254 dan 366 untuk pemisahan preparatif dan mengandung indikator fluoresensi. Ilusi pengembangan KLT. Ilusi atau pengembangan KLT dipengaruhi oleh chamber yang digunakan dan penjenuhan dalam chamber. Metode pengembangan yang dipilih tergantung tujuan analisis yang ingin dicapai dan ketersediaan alat di laboratorium. Terdapat beberapa jenis metode pengembangan KLT. Metode pengembangan satu dimensi yaitu pengembangan non-linear atau melingkar, pengembangan linear. Linear itu ada 3, menaik, menurun, dan ganda. Kemudian pengembangan horizontal, kontinu, dan gradien, dan pengembangan 2 dimensi. Aplikasi sampel, yaitu pemisahan pada kromatografi lapis tipis yang optimal akan diperoleh hanya jika menotolkan sampel dengan ukuran bercak, sekecil dan sesempit mungkin. Sebagaimana dalam prosedur kromatografi yang lain, jika sampel yang digunakan terlalu banyak maka akan menurunkan resolusi. Aplikasi sampel pada sorben lempeng KLT dapat dilakukan secara manual dengan peralatan sederhana dan dapat juga dengan peralatan otomatis. Semakin tepat posisi penotolan dan kecepatan penotolan, semakin baik kromatogram yang dihasilkan. Aplikasi sampel secara otomatis dapat memperbaiki kualitas penotolan sampel. Evaluasi noda. Evaluasi lempeng KLT dapat dilakukan secara langsung maupun dengan instrumen. Untuk noda yang berwarna, evaluasi noda dapat dilakukan dengan visualisasi langsung pada lempeng KLT dengan menggunakan cahaya matahari atau dapat dibantu dengan menggunakan lampu UV yang memberikan pencahayaan pada panjang gelombang tertentu. Untuk noda yang tidak berwarna, yaitu beberapa jenis visualisasi dari sonar kromatografi diperlukan untuk mengevaluasi noda dari hasil kromatografi. Sebagian besar senyawa akan menyerap sinar UV atau sinar tampak atau fluoresensi, tetapi beberapa senyawa membutuhkan visualisasi yang sesuai. Kemudian berdasarkan jenis fase pengembangan terbagi atas 2. Fase normal adalah istilah yang digunakan ketika fase diam adalah kutub untuk silika gel misalnya, dan fase gerak adalah pelarut organik atau campuran pelarut organik yang kurang polar daripada fase diam. Contoh fase normal di sini itu adalah KLT dengan fase diam silika dan fase geraknya petroleum ether. Kemudian fase terbalik adalah istilah yang digunakan ketika fase diam adalah silika gel dengan substrat organik seperti rantai panjang asam alifatik seperti C18, dan fase geraknya adalah campuran air dengan pelarut organik yang lebih polar daripada fase diam. Contoh fase terbalik adalah KLT dengan fase diam C18 dengan fase geraknya itu adalah metanol. Ini adalah salah satu metode normal pengembangan plat KLT, bisa dilihat. Dan demikianlah hasil penjelasan saya tentang salah satu metode kromatografi, yaitu adalah metode kromatografi lapis tipis. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.